Siang Bu, selamat siang Bu Dinda, Beli Sidan, Mas Umam, teman-teman PPI United Kingdom dan teman-teman partisipan yang datang di acara kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara Indonesian Scholar Forum ISF PPI United Kingdom pada hari Sabtu 7 Juni 2025. Sebelumnya perkenalkan saya Shinta Hirsyatan Romadewanti, bisa dipanggil Shinta. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa di Masters of Finance di University of Cambridge, United Kingdom, dan saya akan memandu acara ISF pada siang hari ini. Sebagai informasi teman-teman semua, uh, acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI UK United Kingdom, khususnya Departemen Academic and Research Development, Cluster Ekonomi, Finance, dan Bisnis. Dan pada kesempatan kali ini, ISF mengangkat tema Investment as a Catalyst, Driving Indonesia's Agenda Towards High Income Economy. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara kita ya, mendengarkan insight-insight yang menarik, sebelumnya kita ketahui pemerintah Indonesia saat ini memiliki target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi high income economy. Sebelumnya juga kita akan mendengarkan pemaparan kajian yang menarik dari Departemen Academic and Research Development di Cluster Ekonomi, Finance, and Business. Nanti kita juga akan ada Bu Dinda dari IIPC London. Udah siap sepertinya, Bu. Nanti teman-teman nggak sabar kayaknya nih. Dan juga ada dari Beli Sidan. Nanti akan ada tema tersendiri. Nanti akan saya sampaikan. Jadi teman-teman stay tune ya. Untuk waktu dan tempat untuk Mas Humam dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya izin share dulu ya untuk eh, materi yang akan kami sampaikan. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Oke, izin saya mulai ya, Kak Ya, Sinta. silakan Mas Humam. Siap. Oke, baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Humam. Jadi di sini saya mewakili teman-teman dari BPI UK, khususnya untuk Departemen Akademik dan Research Development Cluster Ekonomi gitu ya. Jadi sebelum kita nanti masuk ke sesi diskusi dan juga paparan yang disampaikan oleh dua narasumber kita, eh, mungkin sekitar 10 menit ke depan gitu ya, kita akan teman-teman akan mendengarkan gitu ya simpulan dari kajian yang sebenarnya kami tulis bebarengan dengan webinar yang uh, kita lakukan saat ini gitu ya. Jadi investment climate sebenarnya menjadi topik yang kami pilih untuk agenda ISF kami ketiga dan di sini kami akan menyampaikan gitu kenapa sih ini relate dengan kondisi kita sekarang dan bagaimana kemudian hal-hal yang kita temukan dari melakukan analisis terkait dengan investment climate di Indonesia. Jadi ini bisa menjadi background story sebelum nanti kita mendengarkan lebih lanjut dari dua narasumber yang hadir. Seperti itu. Nah, untuk judul sebenarnya ini kami buat sama dengan topik yang mungkin teman-teman juga eh, temukan gitu ya saat melakukan registrasi ataupun melihat poster. Jadi bagaimana kemudian sebenarnya investasi itu menjadi sebuah katalis untuk mendorong Indonesia menjadi negara dengan tingkat pendapatan tinggi atau negara maju seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih kami membahasnya iklim investasi gitu ya? Kenapa nggak topik-topik yang lain gitu? Nah, sebetulnya em, secara garis besar ada 4 poin utama yang eh, menurut kami menjadi relevan dan menjadi penting gitu ya terkait dengan topik iklim investasi ini. Yang pertama dari target Indonesia di 2045 gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar gitu 2045 sebenarnya Indonesia punya satu momen yang mungkin menjadi salah satu momen penting untuk kita di jangka panjang nanti seperti apa gitu ya. Dan dari beberapa laporan juga disampaikan oleh pemerintah gitu ya, salah satunya di sini ada Visi Indonesia dan juga RPJPN. Indonesia sebenarnya memiliki visi ambisius untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi di tahun 2045.
Nah, salah satunya syarat untuk menjadi pendapatan tinggi adalah kita sebagai negara gitu ya harus memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 6-7% secara berkelanjutan gitu. Namun saat kita sekarang coba gitu refleksikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir sebenarnya cenderung mengalami stagnasi gitu ya. Bahkan kalau misal kita nanti lihat datanya secara lebih detail, mungkin 1-2 tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga momentum agar visi di 2045 nanti bisa tercapai yang mana salah satunya adalah melalui investasi. Nah, investasi ini memang menjadi salah satu komponen yang cukup strategis gitu ya bagi kita. Dan dari hasil yang kami temukan, memang bahwa iklim investasi Indonesia itu masih menghadapi banyak tantangan gitu ya. Walaupun demikian, kami percaya kalau sebenarnya tantangan ini dapat menjadi opportunity atau kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan gitu ya, sehingga visi besar tadi dapat dicapai. Nah, tadi setelah masuk ke sedikit latar belakang, di sini mungkin kami sampaikan data dan juga facts gitu ya, terkait indikator-indikator yang tadi telah kami sampaikan gitu. Saat kita berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi, sebenarnya sekarang sudah kembali ke tren setelah kita mengalami pandemi gitu ya. Jadi ada kontraksi yang cukup masif gitu ya, yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Dan di sini sebenarnya yang menjadi poin adalah bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi ini perlu untuk kita akselerasi gitu ya. Kalau tadi dari RPJPN sebenarnya rata-rata itu di angka 6-7% diharapkan. Nah, tapi tentu dengan adanya stagnasi atau penurunan tren ini tidak serta-merta diakibatkan oleh satu atau dua hal saja gitu ya. Karena pada kenyataannya saat kita coba lihat dari sisi investasi dalam hal ini yang kami coba potret adalah PMA atau penanaman modal asing sebetulnya peningkatannya cukup signifikan gitu ya. Kalau kita lihat di sini dari tahun 2019 sampai 2025 di Q1 terakhir gitu ya. Jadi eh, di sini bisa dilihat investasi ini sebenarnya sudah cukup masif gitu untuk meningkat dari setiap tahunnya. Namun kalau memang kita bandingkan dengan negara di kawasan ASEAN, sebetulnya masih di bawah Singapura gitu ya. Singapura mungkin di sini sebagai outlier dari negara-negara lain yang ada di ASEAN. Tapi kemudian kalau kita coba lihat sebenarnya Indonesia masih mengungguli gitu ya dibandingkan negara lain selain Singapura. Walaupun kalau kita juga coba cek negara-negara lain di ASEAN juga mulai menunjukkan peningkatan dari sisi FDI inflow. Nah, saat kita berbicara mengenai investment climate, kita juga sering mungkin membaca gitu ya salah satu laporan yang cukup terkenal gitu ya yang dikeluarkan oleh World Bank yaitu Ease of Doing Business atau bisa disingkat dengan EUDB. Jadi EUDB ini sebenarnya mengukur bagaimana kemudahan bisnis yang mengkomparasikan antar negara-negara di dunia gitu ya. Tapi kemudian EUDB ini sekarang berubah menjadi peace treaty gitu ya karena adanya concern terkait dengan data. Tapi dari dua report yang mungkin bisa dilihat di sini sebenarnya Indonesia masih berada di posisi yang cukup bawah gitu ya. Indonesia masih perlu untuk mengejar posisinya dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Nah, dengan tadi beberapa informasi yang telah kami sampaikan gitu ya, sebetulnya dari sisi government atau dari sisi pemerintah itu sudah berupaya juga gitu ya untuk merespon apa yang terjadi saat ini gitu ya. Salah satunya melalui IPC gitu ya atau Indonesia Investment Promotion Center. Nah, mungkin nanti secara lebih detail nanti Bu Dinda gitu ya sebagai salah satu narasumber kami juga akan menjelaskan gitu ya peran dari IPC seperti apa. Kemudian mungkin ada experience yang selama ini ditemukan gitu ya dengan investor-investor luar dan sebagainya. Tapi intinya IBC ini sebenarnya menjadi jembatan bagaimana kemudian jembatan dengan investor di luar negeri yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Dan kalau misal kita lihat dari kinerja investasi kita terakhir sebetulnya di tahun 2024, untuk full year 2024 ini sebetulnya investasi Indonesia baik itu yang dari dalam negeri maupun luar negeri itu telah melampaui target yang ada gitu di atas 100%. Nah, setelah kita eh, masuk ke dalam data dan juga latar belakang, selanjutnya kami di sini coba melakukan diagnosa terkait dengan kondisi eksternal gitu ya dari investment climate.
Di sini kami menggunakan framework pastel dan yang mungkin sama-sama teman-teman juga tahu gitu ya, pastel ada 6 komponen mulai dari political sampai dengan legal dan mungkin tidak semua detail di sini akan kami sampaikan gitu. Nanti teman-teman bisa cek di web PPI UK karena di sana akan kami upload kajian secara lengkap dari yang telah kami sampaikan saat ini. Tapi di sini ada beberapa poin yang mungkin penting untuk kami mention gitu ya. Yang pertama dari sisi political, jadi ada satu PP gitu ya, PP nomor 20 tahun 2024 yang sebetulnya di PP ini menjelaskan adanya 23 KEK atau kawasan ekonomi khusus yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang inisiatif yang sangat perlu untuk diapresiasi gitu ya, karena em, sebetulnya ini mengurangi ketidakpastian yang mungkin menjadi concern dari para investor gitu ya. Dan berusaha untuk melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu diharapkan juga disumbang dari wilayah-wilayah yang ada di luar Jawa. Nah, kemudian di sisi ekonomi sebenarnya yang menjadi menarik adalah saat kita bisa melihat dua point of view terkait dengan Indonesia gitu ya. Pertama, Indonesia sebagai pasar saat kita punya komposisi demografi yang cukup besar gitu ya untuk penduduk usia produktif sehingga ini menjadi menarik gitu ya bagi investor untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar. Di sisi lain sebenarnya Indonesia juga dilihat sebagai basis produksi dan sumber daya gitu karena kita tahu bersama dengan melimpahnya sumber daya alam yang kita miliki itu sebenarnya menjadi salah satu poin penting yang menjadi perhatian investor juga gitu. Dan dari sisi sosial, dari yang kami temukan sebenarnya ada poin ketidaksesuaian gitu ya antara keterampilan tenaga kerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan juga bagaimana kebutuhan industri yang ada gitu ya. Karena dari kajian yang kami baca, salah satu eh, pattern gitu ya dari investasi itu sebenarnya masuk ke dalam industri atau sektor yang memang memiliki produktivitas yang tinggi gitu sehingga memang dibutuhkan SDM yang memiliki skill yang tinggi juga gitu. Nah, eh, melalui PESTEL ini kemudian kami merasa bahwa memang diperlukan adanya solusi atau mungkin istilah rekomendasi gitu ya. Ada dua rekomendasi yang menurut kami bisa digunakan gitu ya untuk kita menyongsong di tahun 2045 nanti. Nah, yang pertama ada reformasi dari KEK gitu ya. Jadi kalau tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya sekitar 23 KEK ini menjadi suatu inisiatif yang eh, sangat baik gitu ya. Nah, di sini kami melihat bahwa eh, reformasi KEK mungkin juga diperlukan gitu ya. Selain dibentuk KEK di masing-masing wilayah berdasarkan dengan eh, karakteristik dari masing-masing wilayah, di sini kami merasa ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi poin penting. Nah, dasar dari reformasi ini sebenarnya kami melihat dari beberapa case atau case study yang ada di luar negeri gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kawasan khusus di Dubai itu mereka memiliki apa yang dinamakan dengan semi otonom gitu ya. Jadi di sana mereka memiliki wewenang semi otonom dalam mengolah kawasan sehingga sebenarnya otorisasi zona itu tidak perlu memerlukan proses birokrasi dan kepada pemerintah pusat seperti itu. Dan di sini mungkin akan memberikan desentralisasi yang tidak hanya bersifat parsial gitu ya, tapi secara lebih luas untuk sampai dengan batasan-batasan tertentu terkait dengan regulasi dan juga perizinan seperti itu. Nah, yang kedua, solusi atau rekomendasi kami ini dinamakan dengan Indonesia Talent Partnership gitu. Jadi ini juga kami sebenarnya sempat gitu ya melihat dan mendengar salah satu informasi yang disampaikan salah satu ekonom kita, Pak Cati Basri gitu ya. Jadi salah satu video beliau sebenarnya menyampaikan bahwa banyak bankir-bankir Indonesia yang expert gitu ya. Sebetulnya itu mereka berasal dari salah satu institusi jasa keuangan yang ada di Indonesia gitu ya, yang bisa dikenal dengan nama Citibank gitu ya. Jadi sebenarnya ini menunjukkan gitu ya bahwa kalau kita ingin menjadi expert atau membutuhkan sumber daya expert gitu ya di bidang-bidang tertentu, memang kita harus belajar kepada market leader atau industry leader di masing-masing sektornya gitu ya. Dan dari ITP ini kami sebenarnya melihat bagaimana potensi dari pemerintah dengan perusahaan untuk bisa merancang dan melaksanakan pelatihan yang memang dibutuhkan oleh industri gitu. Indonesia tanpa nasib ini bisa berjalan sendiri ataupun memang ini bisa diintegrasikan dengan program sudah ada gitu ya. Karena
sebetulnya pemerintah juga sudah memiliki beberapa program-program lain, seperti mungkin kita tahu ada Prakerja, kemudian MBKM yang sebenarnya tujuannya sama, bagaimana kemudian sumber daya manusia itu coba untuk diakselerasi secara lebih baik gitu. Jadi memang diharapkan dengan adanya em, rekomendasi ini kemudian bisa mendorong kualitas tenaga kerja kita di industri yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, terakhir gitu ya mungkin dari kami, memang kami melihat bahwa Indonesia saat ini berada di persimpangan strategis gitu ya. Jadi dalam upaya untuk kita dari negara eh, menengah, dari negara middle income country menjadi negara maju di tahun 2045. Di satu sisi memang Indonesia memiliki fondasi yang strategis gitu ya. Tadi mungkin kita sama-sama juga sudah mendengar kita punya eh, sumber daya alam yang melimpah, kemudian bonus demografi, kemudian dari usia produktif kita yang melimpah juga gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya potensi ini belum sepenuhnya terkonvensi menjadi daya saing global. Nah, oleh karena itu kami percaya bahwa arah kebijakan yang tepat dan konsisten itu dapat membuat Indonesia untuk mencapai visi di 2045 nanti menjadi eh, negara maju di dunia seperti itu. Baik, terima kasih. Itu mungkin dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Sinta berarti ya. Baik, terima kasih Mas Umam, luar biasa. Untuk pemantik diskusi kita pada siang hari ini, ada beberapa poin yang menarik yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Tadi sudah dibahas tentang tantangan iklim investasi yang sehat, gimana governance Indonesia, SDM, dan juga akselerasi transformasi ekonomi. Selanjutnya kita menyambung ke sesi selanjutnya, ada dari IIPC London, kebetulan ada Ibu Dinda. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ibu Siti Tifriani Fahliah atau kita bisa panggil Ibu Dinda. um, Lahir di ujung pandang Indonesia. Sebelumnya menjadi lulusan dari Pajajaran University, jurusan International Relation dan meraih MSc pada tahun 2011 di International Political Economy, Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, NTU Singapore. Sebelumnya untuk working experience dari tahun 2008 sudah menjadi Direktorat Business Cooperation hingga saat ini dari tahun 2018 hingga sekarang menjadi Direktorat Business Licensing Services dan menjadi Direktur IFBC London. Untuk sesi dari Bu Dinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sinta. Terima kasih juga atas perkenalan singkatnya. Eh, dan terima kasih juga kita sudah, IPC sudah diajak berkolaborasi bersama di event ini. Sebelumnya, eh, perkenalkan ya, tadi saya sudah diperkenalkan sebenarnya. Nama saya Siti Tifrain Fahlia, bisa dipanggil Dinda, dan di sini juga hadir beberapa teman kami, ada Mas Elmo juga dari IPC London, dan juga ada Mas Helmi dan Mbak Vidya. Terima kasih juga kami sampaikan ke teman-teman PPI, khususnya PPI UK, yang sudah berkenan melibatkan kami lah dalam acara ini. Jadi untuk tidak berlama-lama, mungkin di sini tadi Mas Humam sudah memberikan beberapa gambaran mengenai Indonesia dan mengenai kebijakan-kebijakan terkait data dan kebijakan mengenai investasi. Mungkin saya akan lebih detail beberapa detail penjabaran mengenai kebijakan investasi dan strategi untuk mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia. Eh, Paparan ini sebenarnya kami ambil dari paparan yang disampaikan oleh Direktur Deregulasi Kementerian Investasi. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu atau memberikan apa ya, hasanah yang lebih luas lah mengenai apa yang disebut investasi, lalu kemudian membuka kesempatan kita untuk lebih banyak berdialog. Sejujurnya kalau saya tuh lebih deg-degan untuk berada di forum bersama mahasiswa karena ini adalah tempat di mana kita bisa
apa namanya, berinovasi dengan lebih luas gitu. Ide-ide cemerlang biasanya muncul dari teman-teman mahasiswa. Baik, untuk tidak berlama-lama, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah outline dari paparan saya. Bisakah? Aman? Aman, no? Bentar, Slide ya. bentar. Ah, Jadi nanti mungkin saya akan jadi paparan itu sendiri akan saya bagi ke beberapa bagian. Eh, yang pertama adalah mengenai kebijakan investasi di Indonesia, lalu kemudian sedikit overview mengenai peran Indonesia di rantai pasok dan juga perjanjian internasional, lalu kemudian strategi yang telah disusun sejauh ini oleh pemerintah Indonesia, termasuk juga Kementerian Investasi dan Hilirisasi, lalu kebijakan prioritas, dan yang terakhir tentu saja tantangan yang dan rekomendasi strategi ke depan. Next, mengenai kebijakan investasi di Indonesia, sebenarnya tentu saja kita selalu bentar, mengerucut Mbak. Kayaknya aku kepada. lagi sedikit error deh. Aku Oke, oke. Oke. Ah, ya. Oke, coba mungkin coba dari aku ya, Emo, Yes, boleh, aman. Mbak. Ini aku udah coba berkali-kali. Next. Oke, oke. Coba ya sebentar. Kok aku nggak bisa share ya? Oh, salah, sorry. Not SharePoint. Mohon maaf atas Siap, Ibu. Kita tetap antusias menunggu sesinya. udah ya. Jadi, oke. Ini layar saya terlihat kan ya? Sudah terlihat. Iya. Ups. Oke. Nah, jadi lanjut ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kebijakan investasi, pasti kita akan selalu merujuk kepada kebijakan atau visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara kepulauan yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Nah, dari sini kemudian diterjemahkan ke Asta Cita dari Presiden Prabowo, dan kemudian translasi diterjemahkan ke dalam 5 strategi utama transformasi ekonomi Indonesia, yaitu sains dan inovasi teknologi serta produktivitas ekonomi, kemudian fokus pada penerapan ekonomi hijau dan transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global, serta kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sini mungkin dari strategi kebijakan ekonomi itu kemudian diterjemahkan pada target pertumbuhan ekonomi di selama 5 tahun, yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029, di mana Presiden Prabowo sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Dari target ini, uh, jadi kalau misalnya Presiden menetapkan target, maka para pembantunya akan bersiap-siap dengan target masing-masing. Demikian juga untuk target investasi. Nah, target investasi di tahun 2025 sampai dengan 2029 secara keseluruhan adalah totalnya mencapai 13.000 triliun rupiah, yang mana tentu saja untuk mencapai target ini kita dari Kementerian Investasi dan Bappenas juga sudah melakukan exercise nilai-nilai investasi yang harus dicapai per tahunnya, yaitu sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bagaimana sebenarnya
apakah ini kemudian bisa tercapai atau tidak, mungkin bisa melihat atau menarik dari realisasi atau kinerja investasi beberapa tahun sebelumnya, atau mungkin kita ngambil tahun 2024. Di tahun 2024 sendiri, realisasi investasi itu mencapai 1.714 triliun rupiah, yang di mana itu sebenarnya eh, lebih dari target yang diminta oleh Presiden, bahkan lebih dari atau mencapai 138% dari target yang ditentukan oleh rencana strategis. Dari realisasi ini, sebagaimana tadi yang sempat disebutkan juga oleh Mas Umam, bahwa eh, partisipasi dari luar Jawa itu sangat didorong, dan di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa memang di tahun 2024 ini investasi di luar Jawa sudah lebih dari 50%. Dan kami memang dari Kementerian Investasi selalu berusaha untuk mendorong investasi-investasi itu untuk dilakukan di luar Jawa, karena agar pemerataan pembangunan dan ekonomi tentu saja. Dari realisasi ini juga bisa dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja juga terdapat peningkatan dari penyerapan tenaga kerja Indonesia. Lalu kita bisa melihat pada capaian realisasi di tahun ini, yaitu di triwulan 1 2025. Tadi mungkin Mas Umam juga sudah sedikit memberikan data bahwa memang realisasi investasi khususnya untuk PMA mengalami peningkatan. Dalam hal ini kita melihat bahwa realisasi di triwulan 1 secara logika untuk memenuhi target 2025, realisasi di triwulan 1 itu seharusnya 25% atau lebih gitu. Agar usaha ke depannya, usaha di sisa tahunnya akan lebih mudah. Tapi pada triwulan 1 ini sedikit tidak sesuai target per triwulan, namun masih mengalami peningkatan atas year on year maupun Q&Q-nya. Dan dapat dilihat kita masih konsentrasi pada investasi di luar Jawa pun masih tetap dipertahankan untuk lebih banyak, lebih besar di luar Jawa. Baik, Ya, Bu Dinda, maaf ya, interupsi. Ada permintaan dari peserta untuk screen-nya apakah bisa di full screen? oke, sebentar kekecilan ya, Eh, sebentar. iya, Nah, seperti bisa. bagaimana? Oh ya, sudah Ibu. Oke, Terima kasih. siap. Nah, lalu mengenai, sebentar, saya agak terganggu sedikit. Maaf, maaf. Oke, ini kamera saya di pojok kanan kelihatan di layar juga kah atau gimana? Iya, terlihat di layar Ibu. Oke, berarti kalau begitu, saya coba tutup, masuk ke sini. Tetap kelihatan ya ininya ya. Iya, tetap kelihatan Ibu. Susah. Tapi nggak apa-apa Ibu, nggak Nggak terlalu. apa-apa ya, Ya, tidak terlalu signifikan lah. Nanti saya geser-geser kalau misalnya dia mengganggu. Nah, masih bisa digeser. Oh ya, udah aman. iya sudah Ibu. Sip. Oke, kembali kepada fokusnya, yaitu bagaimana sebenarnya arah kebijakan investasi 2025 sampai 2029 ini mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana tadi yang kita sudah saya sampaikan, bahwa fokusnya adalah kepada aktivitas yang menghasilkan multiplier effect, yaitu pada industri prioritas digital, modernisasi pertanian, ekonomi biru, dan industri kreatif, kemudian juga yang berorientasi ekspor. Lalu karena juga kita menjawab tantangan global dan juga tren dunia, yaitu kepada pencegahan climate change, maka investasi hijau itu menjadi salah satu investasi yang sangat didorong. Selain itu, untuk menunjang atau mendorong pertumbuhan ekonomi, tentu saja infrastruktur konektivitas dan logistik merupakan hal yang mandatori. Dan
satu hal yang kemudian menjadi fokus tambahan yang tidak biasanya tidak menjadi fokus di apa namanya eh, pemerintahan sebelumnya adalah orientasi pada inovasi dan riset, karena pemerintah menyadari bahwa sebenarnya lompatan ekonomi Indonesia itu tidak dapat dilakukan. Kita tidak dapat mendorong ekonomi tanpa adanya dukungan pada investasi pada riset dan inovasi. Nah, untuk mengundang sektor-sektor ini untuk dapat berinvestasi di Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh Indonesia sendiri, karena tentu saja ada tidak ada apa harus ada gulanya, harus ada pemanisnya gitu sebelum si investor ini mau datang ke Indonesia. Apa saja pemanisnya gitu? Yang pertama tentu saja mengenai sinkronisasi atau koordinasi antara di pemerintah pusatnya, di pusat, kemudian di daerah juga antara pemerintah pusat dan daerah. Ini harus sangat terharmonisasi baik kebijakan maupun implementasi kebijakannya. Selain itu juga terkait iklim investasinya dan kepastian berusaha. Tadi juga Mas Umam sudah sedikit mengungkapkan mengenai EODB dan BREDI. Ini juga menjadi tolak ukur bagaimana Indonesia dipandang sebagai negara dengan yang ramah terhadap investor. Lalu setelah itu, selain itu, adanya insentif-insentif dan kemudahan berinvestasi yang tepat sasaran, yang tidak one size fit all, tapi harus tepat sasaran dan pemberiannya dilakukan secara transparan. Selain itu juga, kalau misalnya kita melihat tiga prerequisite ini adalah PR di dalam negeri, maka salah satu yang menjadi pendorong juga bagaimana Indonesia itu bisa dipandang sebagai negara yang kondusif untuk berinvestasi adalah bagaimana bisnis Indonesia itu survive di luar negeri. Itu salah satunya juga. Nah, dari semua itu Kementerian Investasi juga menerjemahkan ke dalam program-programnya sendiri. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini, di mana sebagian besar program ini bertujuan pada perbaikan iklim investasi, khususnya pada layanan perizinan berusaha, juga kebijakannya, termasuk juga peningkatan kinerja dari online single submission, sistem perizinan berusaha yang saat ini sudah berjalan mungkin kira-kira sudah sampai 4 tahun, yang terus dilakukan upgrade dan update. Lalu lebih lanjut mengenai peran Indonesia dalam rantai pasok, mungkin ini tidak terlalu banyak. Dalam hal tadi juga Mas Umam juga sudah memberikan gambaran bahwa posisi Indonesia sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu potensi sebagai pasar bagi produk-produk luar negeri untuk ya kok dalam hal ini konsumtif ya, tapi juga dapat dilihat dari sisi produktif, di mana sumber daya itu bisa kita artikan secara sumber daya alam, baik mineral, pertanian, batu bara, mineral, pertanian, kemudian perikanan, kemudian itu bisa menjadi salah satu modal kita dan juga menjadi menempatkan Indonesia juga dalam rantai pasok global. Lalu di industri manufaktur kita tentu saja yang paling paling berpengaruh adalah sumber daya manusia, khususnya di beberapa manufaktur yang padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Lalu kemudian tentu saja teman-teman saya rasa juga sangat setuju dengan keberadaan UMKM kita yang sebenarnya bisa dikatakan penyelamat ekonomi Indonesia selama COVID, di mana di sini pemerintah juga sudah melihat signifikansi keberadaan UMKM, sehingga beberapa program di beberapa kementerian juga sudah lebih kepada memfokuskan pada
pemberdayaan UMKM dan bagaimana UMKM itu bisa naik kelas. Selain posisi Indonesia dalam rantai pasok global, di sini juga saya memperlihatkan saja beberapa perjanjian internasional yang sudah dimiliki oleh Indonesia dan saat ini sendiri dengan Uni Eropa masih dalam tahap negosiasi. Perjanjian investasi ini sendiri sebenarnya memberikan kepastian atau confidence bagi para investor luar negeri untuk mau berinvestasi di Indonesia karena dilakukan ada perjanjian khusus antara negara dan negara asal mereka dan Indonesia. Lalu kita beralih kepada apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang dilakukan dalam melakukan dalam menarik investasi ke Indonesia. Yang pertama adalah mengenai penguatan koordinasi internal. Dalam hal ini penguatan koordinasi internal ini khususnya dalam kegiatan perizinan berusaha. Jadi ini merupakan terobosan yang dilakukan dalam menyederhanakan proses perizinan berusaha meliputi beberapa hal, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengkoordinasikan beberapa kementerian dalam satu sistem untuk melakukan pemrosesan perizinan berusaha. Selain itu, adanya perubahan rezim perizinan yang sebelumnya berbasis izin, yang kemudian sekarang berbasis risiko. Perbedaannya adalah dulu segala kegiatan usaha harus mengurus izin. Tapi kalau sekarang kegiatan usaha semakin tinggi tingkat risiko kegiatan usahanya, semakin komplekslah perizinan yang dibutuhkan dan semakin rigidlah pemberian perizinannya. Tapi kalau misalnya dia berisiko rendah, maka tidak perlu hanya cukup dengan melakukan pendaftaran kegiatan usaha saja atau dengan nomor induk berusaha. Lalu hal lain yang mungkin menjadi terobosan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya adalah mengenai perubahan pada daftar negatif investasi yang tadinya berfokus kepada apa sih yang dilarang gitu, tapi lalu saat ini pemerintah kemudian mengubah persepsi menjadi daftar apa saja yang dilarang, namun berikut adalah yang terbuka. Jadi lebih kepada positif. Jadi semuanya positif, hanya yang ini yang negatif. Jadi ada 9 bidang usaha yang tertutup, lalu kemudian di dalam lampiran bidang usaha penanaman modal ini terdapat daftar-daftar kegiatan usaha atau bidang usaha yang bisa diberikan fasilitas fiskal, yaitu untuk bidang usaha prioritas. Lalu kemudian ada bidang usaha yang dialokasikan untuk UMKM serta bidang usaha yang terbuka bagi seluruh investasi, namun dengan beberapa persyaratan. Selanjutnya, selain itu, strategi lainnya adalah melalui pemberian insentif fiskal yang ditawarkan kepada investor. Berikut adalah beberapa insentif fiskal yang biasanya kami menjadi barang jualan kami kalau misalnya kami melakukan promosi investasi. Adalah insentif fiskal ini. Ada tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, serta super tax deduction. Secara detail mungkin teman-teman nanti bisa melihat lebih lanjut. Selain itu, selain pemberian fiskal, kita juga pemberian insentif fiskal, Kementerian Investasi juga memberikan layanan fasilitator. Jadi fasilitator ini yaitu fungsi dari IPC sendiri. IPC itu saat ini ada 9 yang tersebar di 9 negara, dan kami di London ini meliputi, wilayah kerja kami adalah meliputi seluruh wilayah Eropa. Nah, selain IPC, di Kementerian Investasi sendiri memiliki
terdapat 5 kantor perwakilan asing di mana bekerja hand to hand dengan IPC dan juga Kementerian Investasi dalam melakukan fasilitasi penanaman modal. Lalu sebagaimana tadi yang mungkin sudah menjadi satu hal yang menjadi sorotan dari untuk peningkatan ekonomi Indonesia, yaitu bagaimana mencocokkan lulusan eh, lulusan pendidikan hasil output dari akademik ke industri. Untuk itu, salah satu dari strategi promosi investasi kita adalah peningkatan kerjasama dengan mitra nasional, termasuk di dalamnya dalam rangka triple helix, industri, akademisi, dan pemerintah. Dan beberapa beberapa profil atau proyek peluang investasi yang disusun eh, di dalamnya termasuk dalam kolaborasi triple helix. Jadi menginkludkan kebutuhan adanya hubungan antara industri, akademisi, dan pemerintah. Selain itu, dilakukan juga beberapa strategi promosi lainnya, seperti layanan end-to-end. Nah, ini adalah beberapa strategi promosi investasi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi, di mana kami melakukan yang 3 pada sisi kiri, lalu layanan investasi end-to-end, yaitu dukungan pendampingan dari awal hingga penyelesaian dan hingga tahap produksi. Bahkan ini mungkin adalah ranah bagian promosi gitu. Ada bagian lain yang akan kemudian melakukan fasilitasi jika si investor ini sudah dalam tahap produksi, lalu produksi komersial, lalu menghadapi tantangan atau kendala dalam melakukan kegiatan usahanya. Ada unit tersendiri yang akan melakukan debottlenecking atas permasalahan tersebut. Jadi memang Kementerian Investasi dalam hal ini BKPM juga melakukan layanan investasi dari end to end. Lalu kalau kita melihat itu merupakan strategi atau program yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dalam hal mendorong minat investasi untuk datang ke Indonesia. Ada beberapa kebijakan juga yang sudah dirumuskan untuk mengundang atau memberikan fokus kepada investor untuk datang ke Indonesia. Nah, dari melangkah dari asta cita dan target-target transformasi ekonomi, Kementerian Investasi kemudian sudah merumuskan 9 sektor investasi proyek prioritas, di mana teman-teman bisa melihat di sini termasuk di dalamnya renewable energy, hilirisasi tetap menjadi utama juga, ketahanan pangan, semikonduktor, ekonomi digital dan pusat data, industri manufaktur, sektor kesehatan, IKN pun tetap masih merupakan investasi prioritas, di mana dan terakhir adalah pendidikan dan vokasi. Dari berbicara mengenai hilirisasi, Kementerian Investasi juga sudah mengeluarkan peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas, di mana nilai potensi investasinya bisa mencapai 618 USD hingga tahun 2040. Ini merupakan perhitungan atas peta jalan hilirisasi. Dan ini juga hilirisasi ini tidak hanya dilakukan pada komoditas di sektor pertambangan dan minyak bumi, tapi juga pada sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Jadi kalau kita bicara hilirisasi, tidak hanya kepada mineral ataupun minyak dan gas bumi. Nah, sebagai
Ya, Mohon izin untuk sesinya masih ada kurang lebih 5 menit lagi. oke, siap. Ini sepertinya juga sebentar lagi selesai. Iya. eh Baik, ini kami saya hanya memperlihatkan apa eh, kinerja realisasi investasi khusus di bidang hilirisasi, di mana secara total realisasi investasi di sektor hilirisasi di triwulan 1 2025 ini hampir mencapai 30%. Hilirisasi ini penting karena supaya kita tidak hanya mengekspor raw material saja, tidak ada eh, added value yang dapat kita manfaatkan atau dapat diterima secara ekonomis oleh bangsa Indonesia, sehingga hilirisasi itu sangat penting untuk meningkatkan nilai keekonomian dari sumber daya alam yang kita miliki. Lalu selain peta jalan hilirisasi, Kementerian Investasi juga sudah membuat 81 profil proyek investasi. Ini tahapannya kalau tidak salah ini level pra-FS. Jadi ada 81 proyek investasi dengan nilai indikatif investasinya sebesar 244 triliun, meliputi beberapa sektor, di mana sepanjang pengetahuan kami yang energi terbarukan ini sudah laku ya istilahnya. Yang tersisa ada masih beberapa proyek lainnya yang bisa dipromosikan. Ini juga yang selalu kami bawa eh, pada saat kami melakukan promosi investasi. Tapi tentu saja tidak tertutup dari proyek investasi ini. Kami juga bermitra dengan BUMN, baik dengan BUMN maupun dengan pemerintah daerah yang memiliki proyek-proyek investasi yang ditawarkan kepada investor, calon-calon investor. Tapi tentu saja kita selalu melakukan kurasi sebelum melakukan promosi investasi. Lalu itu adalah strategi yang kita lakukan. Nah, lalu kita saat ini mau melihat bagaimana sebenarnya posisi Indonesia di mata global. Kalau kita melihat berdasarkan laporan angka tahun 2024, Indonesia masih menempati posisi di 20 besar tujuan investasi secara global. Ini masih mempertahankan posisinya sebenarnya. Di tahun sebelumnya, kalau saya tidak salah ingat, Indonesia juga masih dalam 20 besar. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan Mas Umam, kedudukan di Indonesia di ASEAN merupakan negara tujuan investasi kedua setelah Singapura, tapi tentu saja Singapura ini eh, bisa dikatakan anomali karena di situ Singapura merupakan hub ya. Kalau kami bicara dengan beberapa investor, bertemu dengan beberapa investor, memang mereka lebih confidence untuk datang ke Singapura dulu, baru kemudian merambah daerah sekitar Singapura. Kira-kira seperti itu. Lalu mengenai daya saing Indonesia, selain itu juga Indonesia mengalami perbaikan pada level competitiveness-nya melalui World Competitiveness Ranking di 2024. Sebelumnya di peringkat 34, tahun 2024 Indonesia berada di peringkat 27. Masih kalah dengan Singapura tentu saja. Kalau kita masih di bawah Thailand, namun sudah di atas dari Malaysia, dan kalau saya tidak salah ingat posisi 28 itu ditempati oleh Inggris, jadi kita masih di atas Inggris dan Jepang setahu saya. Beberapa PR memang masih ada, khususnya di sektor infrastruktur. Sedangkan untuk economic performance, government efficiency, dan business efficiency kita sudah mengalami peningkatan. Selain itu, tadi juga Mas Mum sudah menyebutkan sedikit mengenai Be Ready sebagai penilaian secara global mengenai kesiapan suatu negara sebagai menerima investasi.
di mana di tahap satu ini Indonesia masih berada di tengah-tengah, di bawah Vietnam, namun masih di atas dari Filipina. Eh, Hal yang menjadi highlight di sini adalah nilai yang diperoleh atas semua poin apa namanya poin penilaian hampir setara, dan ini yang dipandang perlu untuk tetap dijaga, namun ditingkatkan dalam hal nilainya. Jadi secara secara apa namanya secara general, eh, pelayanan atau Indonesia sendiri masih berada di posisi performa yang cukup baik, karena tidak adanya gap yang terlalu jauh. Lalu kemudian kita ini mungkin adalah bagian yang terakhir mengenai tantangan yang eh, kita hadapi saat ini. Tentu saja sangat banyak, mulai dari tensi geopolitik, kemudian pelemahan ekonomi RRT. Saya kurang tahu apakah ini nanti apakah ini apakah berdampak juga dari kebijakan tarifnya Trump, kemudian volatilitas harga komoditas, kemudian hingga perubahan iklim. Memang ada beberapa apa namanya risiko global yang menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. Namun di sisi pemerintah Indonesia tetap optimis, dengan tentu saja dengan target 8%, dengan strategi untuk mencapai pertumbuhan 8% itu bisa dilakukan, maka tentu saja diharapkan kita bisa keluar dari apa namanya tidak terlalu terpengaruh dengan ketidakpastian ekonomi global saat ini. Em, ini merupakan salah satu upaya sebenarnya untuk perbaikan dari sisi pelayanan perizinan berusaha. Eh, ini satu yang menjadi sorotan adalah perizinan yang tidak terbit padahal sudah sangat lama. Jadi ada asas yang ditanamkan di dalam apa namanya di dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak menetapkan atau melakukan keputusan, maka permohonan itu kemudian dianggap berlaku secara hukum. Lalu satu hal lagi yang menjadi concern adalah penerapan pajak minimum global yang menyebabkan insentif tax holiday menjadi tidak efektif. Ini menjadi PR kita juga, mencari apakah eh, apa kebijakan atau insentif fiskal lainnya yang bisa dijadikan pengganti, alternatif pengganti pada saat GMT itu kemudian diberlakukan. Saat ini kita masih dalam tahap apa namanya apa pencarian lah, apa yang bisa menjadi pengganti dari tax holiday pada saat pengenaan GMT. Eh, Isu lainnya tentu saja mengenai tarif resiprokal yang diterapkan oleh Trump. Di sisi lain kita bisa melihat bahwa apa namanya kita bisa menjadi salah satu pemasok pengganti posisi Cina. Namun di sisi lain tarif yang dikenakan kepada kita juga harus menjadi konsideran apakah apa yang harus dilakukan gitu untuk menyikapi. Nah, ini adalah apa namanya beberapa kebijakan yang diterapkan dalam rangka merespon kebijakan tarif resiprokal. Yang menjadi salah satu sorotan adalah ada mengenai relaksasi TKDN tentu saja, karena itu sangat berpengaruh kepada kegiatan investasi di Indonesia. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami sangat terbuka untuk diskusi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sinta. Baik, terima kasih Bu Dinda.
sesi yang luar biasa. Tentunya saya sendiri juga dapat banyak insight terkait kita tahu ya tadi sudah dipaparkan dari Ibu Dinda perwakilan dari IPC London tentang roadmap National Investment di Indonesia. Ada beberapa daerah kebijakan, ada tantangan isu global. Boleh untuk teman-teman apabila ada pertanyaan, boleh bisa diketik atau nanti di sesi diskusi dan Q&A bisa disampaikan secara langsung. Baik, untuk sesi selanjutnya ada pembicara kita selanjutnya ada Bli Sidan. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau setelah menyelesaikan studi lanjutan di bidang ekonomi internasional di Johannes Gutenberg University, Mainz, dan Kiel Institute for the World Economy, Germany. Blisiden kini menjabat sebagai pengajar dan peneliti di Institute for International Political Economy, WUVIEN, Vienna University of Economics and Business. Di institusi ini beliau mengampu mata kuliah Politics of Foreign Direct Investment atau FDI, dan sebelumnya beliau berkarir sebagai konsultan FDI di Jerman dengan fokus pada penyusunan strategi untuk menarik investasi asing bagi pemerintah di berbagai negara Eropa serta lembaga internasional. Menarik, kita akan langsung ngobrol dan diskusi yang akan disampaikan oleh Blisi dan waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dan perkenalannya. Hai untuk teman-teman PPI dan juga tim IPC London. Oke, saya langsung aja ya. Coba saya akan share screen dulu. Sebentar. Oops, sorry. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman? Oke. Sudah, Bli. Oke. Terima kasih, Sinta. Oke, nah, saya coba menyambungkan dari dua presentasi sebelumnya, sebenarnya sangat menarik. Sekarang kita sudah tahu, let's say, dari Mas Humam, situasi umum di Indonesia seperti apa FDI-nya, dan kita sudah tahu dari Mbak Dinda, Ibu Dinda, em, pemerintah sudah melakukan apa aja sih buat kita, buat pembayar pajak, seperti itu. Nah, strateginya banyak kan. Nah, saya coba di sini membawa diskurs atau diskusi framework kenapa sih IPC harus melakukan seperti itu atau kenapa sih kok akhirnya investasi datang ke kita. Semoga framework ini bisa untuk dijadikan alat buat kita semua untuk apa ya lebih lebih berpikir kritis dan menganalisa FDI yang datang ke Indonesia. Nah, pertama-tama saya juga menjelaskan dulu apa sih definisi FDI karena saya tidak yakin bahwa anak-anak yang datang ke acara ini tuh tiba-tiba mungkin ada anak engineering. Nah, FDI itu apa sih? Mungkin dia bilang ya Forum Dental Internasional yang ngurusin gigi. Nah, sebenarnya FDI itu bukan seperti itu. FDI itu simple adalah ketika perusahaan melakukan investasi di luar daripada home country-nya atau rumahnya dia, kantor pusatnya dia. Nah, tipe FDI itu ada dua, kalian bisa lihat. Horizontal FDI, kalian bisa berpikir soal McDonald, mereka mencari pasar, atau vertical FDI, contohnya bisa juga McDonald atau KFC yang melihat bahwa Indonesia ini punya bahan baku yang kita butuhkan, tapi tidak apa ya, mengincar pasar di Indonesia, hanya membutuhkan resource, makanya dibilang vertikal karena itu yang bagian dari supply chain. Nah, kalian tadi kan saya sudah bertanya kan FDI itu sebenarnya investasi yang ada di luar daripada home country-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat Goldbeck Company ini dari Jerman, dari Mainz, ada yang bisa tebak nggak nomor berapa yang menurut kalian FDI? Saya pengen tahu dulu nih, pemahaman FDI-nya tuh, kalau orang IPC pasti tahu. Saya pengen tahu teman-teman dulu deh. Soalnya jangan sampai ada yang bilang, oh ada yang naruh di capital market tuh FDI, Pak. Gitu. Itu pasti nggak bikin bubble kok. Nah, itu gagal tuh di ujian. Kayak gitu. Nah, harus ngerti dulu, ini mana FDI. Dari sini kita bisa melihat apa sih yang membuat FDI datang dan bagaimana to make them confidence. Kira-kira mungkin Mas Umam atau Mbak Sinta, sorry saya tembak, kira-kira nomor berapa? Atau ada teman-teman yang mau iseng. Kira-kira yang masuk FDI itu nomor berapa? Nomor 3 dari Mas Adit. Adit Zudi, thank you. Em, ya dan tidak. Jadi bisa menjadi benar Mas Adit bisa FDI itu nomor 3 dalam asumsinya bahwa perusahaan dari Jerman, which is nomor 4 itu memiliki persentase lebih dari 10% di perusahaan production di Cina. Nah, yang menjadi FDI, pure FDI adalah nomor 4 karena menggunakan second office.
Nah, dari sini pertanyaan adalah yang saya juga kirim email ke GoPay Company. Kenapa tidak melakukan produksi di Indonesia? Kenapa hanya membutuhkan raw material gratis dengan apa ya, perspektif bahwa kita membantu untuk recycle sampah yang ada di Indonesia, tapi kenapa produksinya tidak di Indonesia? Kenapa harus di shifting ke Cina? Edit value kita hilang di situ. Itu kenapa saya memberikan paparan ini. Itu disimpan dulu di dalam pikiran kita. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, sorry. Tipologi dari FDI. Jadi saya sudah bilang bahwa McDonald's sebagai contoh FDI yang apa ya, yang terkenal lah investasi asing. Saya pun dulu juga barista di Starbucks. Itu juga yang membuat saya jadi tertarik soal FDI. Ngapain sih Starbucks di Indonesia? Dari sekedar barista, saya akhirnya jadi neliti. Nah, ada beberapa asumsi. Pertama adalah market seeker. Ini mungkin Mbak Dina sama tim AFPC ketemu ini semua nih tipenya nih. Investor ini, oh ya Indonesia populasinya banyak, apalagi perusahaan rokok atau perusahaan mobil. Ini populasinya banyak, ini market buat kita. McDonald juga bisa berpikir seperti itu. Starbucks pun seperti itu. Terus yang kedua ada resource seeking. Ini kalian bisa apa ya, menyambungkan dengan investasi yang di seputar EV industry. Kita punya copper, kita mungkin saya nggak tahu situasi kobalt kita seperti apa. Di Sulawesi kan banyak resource yang bisa berguna untuk EV industry. Nah, investor ini kita bisa bilang mereka resource seeking. Yang terakhir adalah efficiency seeking. Efisiensi tujuannya untuk menurunkan production cost. Nah, di sini bukan soal apa ya, labor cost harus murah. Walaupun sekarang kayaknya Vietnam sudah lebih murah ya Mbak dari kita ya, dan lebih produktif katanya. Jadi itu nggak bisa jadi bahan jualan lagi dan somehow a bit unethical untuk bilang, labor di Papua murah loh. Eh, tapi soal efisiensi itu sebenarnya kalaupun saya jadi konsultan waktu di Berlin, saya selalu bilang high salary, minimum salary is okay. It shows the quality of the labor. Nah, yang terakhir, yang dimensi lain dari efficiency seeking adalah high skill labor itu juga meningkatkan efisiensi. Contohnya apa? Ketika perusahaan dari Cina, kenapa invest di negara lain yang juga punya populasi bahasa Cinanya banyak, seperti Singapura atau Hong Kong, yang mereka tidak butuh translator lagi. Dan efisiensi itu tidak hanya soal cost, tapi juga budaya. Seperti itu. Nah, itu dalam investasi hal sekecil itu pun, kultur itu pun apa ya, me- bisa menentukan lah ibaratnya. Oke, nah tadi kalian sudah tahu apa aja sih tipologi tipe-tipe investor ibaratnya. Nah, terus kenapa sih sekarang kok FDI tadi kan beberapa data yang dipaparkan sebelumnya, beberapa investor memilih Indonesia atau memilih Singapura. Kalian bisa bilang bahwa oh mungkin di Indonesia banyak sekali economic zones. India juga banyak. India punya lebih dari 200. Atau mungkin karakter ekonomi kita, GDP kita, purchasing power kita tinggi, atau export performance, atau IQ kita, IQ dalam arti institutional quality. Nah, ini macam-macam kalau pakai World Governance Index. Tapi ternyata yang paling magnitude tinggi adalah regulation quality. Ini yang tadi dibilang atau disebut sering oleh Mbak Dinda, di mana soal perizinan nanti akan saya bahas. Ini benar, apalagi ketika stabilitas itu ada, tidak ada perubahan yang signifikan dari dalam waktu 2 tahun berubah banyak seperti itu investor nggak suka tuh ya Mbak ya. Investor tuh, karena mereka ngitung ROA, ROI itu 5-10 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin adalah human capital. Ketika saya jadi FD consultant waktu itu, membantu salah satu perusahaan US untuk expand ke Eropa. Saya harus menganalisa hampir 20 kota di Eropa. Mereka tidak perlu dengan tax incentive, ataupun waktu itu saya lupa, subsidi dari negara host country-nya yang akan jadi tujuan mereka. Tapi mereka hanya dua hal, harga rental bangunan dan human capital. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua investor bisa disamaratakan. Karena waktu itu klien saya adalah atau bekerja di bidang service sektor. Mereka hanya membutuhkan gedung, bidang bagian IT, dan kayak headhunter seperti itu. Dan akhirnya mereka menekankan bahwa harga rental gedungnya berapa, political stability, dan human capitalnya. Apakah ada
pool of labor yang memiliki kemampuan bahasa lebih dari 2 bahasa. Jadi tidak hanya bahasa lokal, tapi juga bahasa lingua francanya Inggris, tapi juga bisa Perancis atau bahasa UN, bahasa international trade seperti itu. Itu cukup cukup menarik dan pada akhirnya mereka pindah ke Barcelona karena banyak sekali Erasmus students di situ yang pertukaran pelajar yang mereka pasti ya itu labor yang efisien ibaratnya. Kalau nggak mau dibilang murah. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk apa sih yang membuat um, investor itu confidence. Nah, kalau kita lihat saya bandingkan Indonesia, atau di sini kita bahas dulu Uni Emirat Arab dan Saudi, sebagai 2 negara yang emerging economy yang paling tinggi sekarang, apa ya, investor sangat-sangat percaya diri untuk menaruh dananya di sana. Tetapi kalau di pertanyaan kedua adalah, kalau kita bandingkan dengan sama karakteristik negara yang sama, which is India dan Meksiko, mereka labor intensif, mereka juga emerging economy. Kenapa kok investor bisa 2 kali lipat lebih percaya dibanding negara kita sendiri? Yang notabene kayaknya kita friendly kok sebagai sebagai partner investor gitu loh. Ini jadi pertanyaan riset juga buat saya. Nah, jawaban potential mechanism atau explanation yang ada, economic reform. Di sini Saudi punya Saudi Vision 2030. UAE juga menerapkan regulation reform di mana 100% foreign ownership across sektor. Dengan cautions ya, tidak semua sektor kita pantas bisa buka. Karena um, full foreign ownership tidak menjamin bisa membantu negara yang menjadi host country itu, atau Indonesia atau UAE, lebih produktif secara ekonomi atau bisa bergabung ke global value chain. Jadi harus ada, saya lebih setuju ke joint venture di sini. Nah, balik lagi, Saudi ketika sebuah pemerintah melakukan suatu economic reform itu memberikan sinyal kepada pemerintah luar atau investor, termasuk India dengan jargon digital India, fokus untuk di IT sektor, Make in India untuk manufaktur dan meningkatkan consumerism. Mereka tuh saingan kita lah ibaratnya. India populasinya sama, cuman mereka menang di IT sektor aja, dan itu kebijakan khusus daripada pemerintah India untuk oke, gue punya comparative advantage populations, punya apa anak-anak muda yang bisa diarahkan dalam arti menjadi the next good employee diarahkan ke IT sektor. Nah, yang terakhir adalah special economic zones. Kalau kalian lihat waktu saya riset di Kiel, yang menarik adalah economic zones di India ini. Ini juga saya nggak tahu, mungkin Mbak Dinda juga ada insight tim IPC. Di kita kan economic zones besar ya Mbak ya. Dan teman-teman besar sekali dalam arti di sini. Di India kadang ketika saya lihat dari satelit atau melakukan riset, mereka hanya sebatas ruko. Itu udah dikasihkan kasar cuma 50 ruko kecil atau 20 ruko kecil itu udah dijadikan economic zones. Itu yang menarik. Karena mungkin feeling saya kita punya economic zones kadang isinya gudang satu, ya kan? Produktif solala. India itu isinya office atau IT. Nah, bayangkan kalau kalian jadi Amazon, yang kalau kalian pesan Amazon, kalian bisa menghubungi Amazon 24 jam. Sekarang kalian telepon yang menjawab telepon kalian adalah orang India di salah satu economic zones. Mereka nggak perlu bayar pajak. Dan orang India sudah based on colonial history, mereka udah bisa bahasa Inggris. Dan they are very eager dalam bekerja, punya work ethic yang ya senang kerja, ibaratnya seperti itu. Nah, itu menarik karakteristiknya. Seperti itu. Nah, balik lagi, ketika kita melihat within countries variations, kita ngelihat lagi nih, apa sih faktor mana yang membuat investor itu confidence di sisi mana? Kalau kita lihat rata-rata, termasuk di Indonesia, is of doing business, which is yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Umam, dengan cautious ya, karena ada permasalahan concern dari kualitas data, sejak kasus Cina memberikan dana yang berlebih. Yang kedua adalah saya mengangkat natural resource. Saya bilang, ya, Indonesia punya banyak. Dari kita zaman SD bahwa Indonesia punya negara yang penuh natural resource, kaya raya. Yang terakhir adalah talent of labor. Nah, ini yang juga
ketika saya membantu KBRI di Wina untuk diskusi ini, dari pihak IPC-nya Austria juga, mereka mengakui bahwa kita suka nggak suka mau pergi dari Asia tapi tidak mau pergi juga karena ya permasalahan talent labor itu. Karena satu sih kita menang secara size, jadi ya tidak terlalu mahal, ya kan? Tapi ketika suatu investor yang sudah specialized, apalagi Eropa, ketika saya membantu di Jerman atau Austria, ini talent pool of labor yang benar-benar bisa membantu mereka dalam arti, ya kalian harus bisa Inggris, Jerman, engineer. Seperti sekarang saya berusaha untuk membantu hidrogen sektor, ya kan? Balik lagi yang datang kan investor besar lagi. Nah, tapi kalau kita bicara natural resource, kita bicara juga political economy di sini. Kita juga bisa bicara infrastructure of R&D. Jadi FDA itu nggak cuma lo untung gue untung, enggak. Di sini ada relationship. Ini bukan soal trade. Kalau trade kan kontraktual, tidak ada ownership di situ, tidak ada investasi di situ. Trade itu kan kalian bisa kalau Anda bisa menyediakan saya 200 quantities, kalau tidak bisa saya pindah orang lain. Kalau di FDI kita harus menaruh investasi di situ. Kita harus menghabiskan waktu mengerti satu sama lain lah ibaratnya. Nah, di sini talent pool of labor itu penting karena manusia ketemu manusia lah ibaratnya. Itu penting. Nah, kalau terus apa? So what gitu kan? What does it mean? Di sini kita bisa lihat bahwa dari sisi business environment sepertinya em, salut untuk keputusan Omnibus Law terlepas daripada embedded consequence, saya nggak bilang externalities, tapi embedded consequence dari suatu policy. Sepertinya kalau kita lihat agregat, saya belum meregresikan ini ya, jadi mungkin ada korelasi investor happy. Karena kalau lihat dari kalian lihat dari tahun 2020 sampai 2023 agregat FDI kita tuh lompatnya melebihi daripada angka tertinggi di tahun 2017 atau let's say 2022. Setelah Omnibus Law kan ada lag ya dari policy. Policy kan 2 tahun, 3 tahun berikutnya. Itu lompatnya tinggi. Karena dari yang tadi dari tim IPC yang sebutkan, mungkin dari soal perizinan itu yang dulu banget mengganggu atau di hold back terlalu lama, sekarang oke dibuka lebar. Ini buat investor sangat-sangat penting karena itu seperti apa ya pintu pertama lah dan apalagi kadang media di Eropa juga suka tidak adil. Em, kita di frame-nya sebagai negara berkembang yang lagi kacau balau seperti itu. Ya, tingkat korupsi kita tinggi seperti itu. Tapi bukan berarti kalian mengurangi confidence kita. We are working on it. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah tadi balik lagi ke talent labor tadi itu sendiri. Retraining, spesialisasi sama R&D infrastructure. Retraining untuk apa? Em, dari sisi orang-orang yang contohnya orang tua dulu deh. Orang tua yang mungkin masih mau produktif. Kemana dia harus meningkatkan skill mereka untuk bisa berpartisipasi dalam dalam kegiatan ekonomi yang mungkin dihasilkan oleh investasi asing. Terus kalau kalian, saya lahir di Mampang di Jakarta, besar di sana. Kalau kalian jalan ke Kemang, kalian lihat trotoar di pertigaan Pizza Hut itu banyak yang ngantri. Saya duduk bareng sama salah satu kuli bangunan di sana yang bukan dari Jakarta. Mereka hanya nunggu diangkut. Itu saya mikir mereka harus punya akses untuk retraining or at least memformalkan spesialisasi mereka. Coba bayangkan FDI di bidang construction sekarang kan Menteri Perumahan lagi bekerja sama dengan UAE untuk perumahan. Sekarang saya tanya, kalau misalnya workernya datang dari luar, hanya kegagalan kita semua untuk memformalkan skill yang sudah ada, mereka tidak bisa berpartisipasi ke kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh FDI. Seperti itu. Spesialisasi juga dari diri kita, dari tim PPI. Kita udah belajar ke luar negeri, kita harus punya spesialisasi. Apa sih yang bisa kita bawa di sini? Sulit untuk kalau di investment development part teori itu ketika kita mau naik dengan mengundang investasi, dengan generalisasi itu sulit. Sulit banget. Jualan juga sulit loh, Mbak. Jujur loh. Kadang kan kita punya sektor nih.
wah tapi universitas mana yang punya ini ya, gitu loh. Rasa waste management deh. Saya juga bingung nih kita harus kemana ya. Spesialisasi kita tuh masih kalah bilangnya, oh di Malaysia lebih bagus kok. Kayak gitu misalnya. Itu lumayan sulit kadang saya juga gregetan di bidang itu ketika untuk bidang spesialisasi jamu deh. Kadang saya juga kadang berusaha untuk bawa tarik laboratorium dari Jerman atau misalnya dari Munich gitu untuk bikin jamu ibaratnya. Tapi orang kita. Nah, tapi spesialisasi itu tuh nggak keangkat. Nah, itu nggak semudah balikin telapak tangan untuk bisa apa ya mengangkat spesialisasi kita. Terakhir R&D infrastructure. Kita udah punya talent pool bagus, terus atau let's say tim investment promotion agency yang pintar-pintar, punya framework, tapi nggak ada infrastrukturnya, tidak tidak ada alat IT-nya lah atau R&D-nya di sini. Ini juga berat. Di sini yang India saya salut. Nah ini bisa dilakukan misalnya contoh undang-undang CSR kita diperbaiki. Jadi CSR itu bukan untuk nakut-nakutin FDI, enggak. Investor juga mau kok apalagi dari Eropa, karena mereka dapat tekanan dari home country-nya, dari Vienna atau dari Austria, untuk bertindak secara sustainable. Contohnya Lenzing AG. Baju yang kalian pakai itu mungkin ada paten, 4 paten dari Lenzing AG, pihak Austria, yang buka pabrik di Karawang. Coba kalian cek. Di situ pakai kayu hutan di Indonesia. Nah, gimana CSR ini bisa kita gunakan untuk membangun masyarakat lokal? Bukan cuma one time money ya. Jadi ini harus ada perubahan CSR. Coba cek CSR kita. Cuma satu kalimat kok. Dan CSR juga bukan cuma orang harus ngasih uang, enggak. Perilaku ekonomi harus seimbang dengan eksternalitas atau embedded consequence yang dilakukan, yang dihasilkan. Nah, CSR di situ muncul. Ya, bisa juga untuk ngebangun area infrastructure, which is Toyota. Toyota udah lakukan itu. Akademi Toyota, kalian bisa cek. Itu patut kita hargai. Dan di sini juga saya juga mau mau apa ya menambahkan, nggak cuma soal menarik ya teman-teman, tapi nurture. Udah ada Toyota nih di Karawang, dijaga. Itu kayak tamu datang ke rumah. Tapi tamu juga harus tahu regulasi kita. Tapi juga harus kita nurture dong. Oh, Toyota sudah membangun ini. Kita jaga. Jangan sampai kayak Nike akhirnya cabut ke Vietnam. Atau Kalibata waktu itu dekat rumah saya. Oh, nggak ada. Kalibata sudah pindah. Seperti itu. Nah, itu pusing loh teman-teman kerja di bidang media kadang-kadang. Nggak cuma soal narik, tapi juga nurture-nya itu sulit gitu loh. Nah, nurture-nya itu juga mindset-nya mirip seperti narik. Ketika bilang, oh, nggak ada nih talent pool-nya gimana? Ya, kalau kita nggak juga berpikir secara jangka panjang, membangun suatu struktur, mereka juga akan pindah seperti itu. Nah, kita sudah tahu kan sekarang apa apa sih faktor yang menarik atau meningkatkan confidence mereka ke Indonesia. Tapi kan topik atau sentral tema kita adalah investment as a catalyst. Nah, kita nggak cuma tidak cukup hanya tahu kenapa mereka datang, tapi how to make them useful for us. Mereka datang, mereka itu ibarat tamu ke rumah kita. Mereka juga harus tahu tata krama kita. Seperti itu. Nah, harus ada conditional effect di semua hal. Mau kalian relationship dengan pacar kalian, dengan kolega, dengan apapun, semua ada namanya conditional effect. Tergantung, it depends on something. Contohnya di sini adalah FDI, ya kan? Kalian mau menjadikan FDI ini sebagai catalyst untuk GDP, naikin GDP. FDI benefitnya tidak datang dengan sendirinya, ya kan? Dalam arti di sini adalah boleh economic growth bagus, ada infrastruktur bagus, FDI datang, tapi kalau good quality of labor atau attentive allocations of FDI-nya secara careful ya, menaruh FDI ini di sektor itu tidak berjalan dengan baik, akan ada structural consequence di situ. Contohnya, saya sering sekali wanti-wanti di bidang service itu ngeri sedap. Saya pun sudah ngalamin di bidang barista. Itu inequality pasti akan naik. Atau di kampung saya sendiri di Bali. Pilihan orang Bali adalah antara kamu kerja keluar atau kamu jadi petani ngurusin tanah warisan yang gajinya cuma mungkin beruntung kamu dapat 3 juta per bulan kalau beruntung. Kalau ada climate change atau yang lain-lain, drop. Kita nggak ada safety net.
Atau kalian kerja di hotel yang minimum wage naik dikit dari, for example dari Hilton atau apapun, otomatis inequality akan naik di situ. Kalau FDI semua larinya ke service sektor, tidak ada ke manufaktur, tidak ada ke agrikultur, sila kelima kan Pancasila ya, sila kelima kan keadilan sosial. Nah, itu gimana? Makanya saya bilang attentive allocation. Jadi harus ada purpose di sana. Oke, udah terlalu banyak service di hold dulu. Di manufaktur juga harus dilihat. Manufaktur pun sendiri ada, di primary sector sendiri pun ada dibagi dua. Agrikultur, pertanian, atau mining. Nah, mining ini kan kadang kita tahu tidak hanya orang-orang low skill labor seperti petani bisa di mining. Orang engineering di situ semua high skill labor. Dampaknya juga bisa meningkatkan inequality. Karena apa? Ya foreign companies butuh talent pool yang bagus, makanya mereka menawarkan gaji lebih tinggi. Seperti itu. Itulah mekanismenya. Jadi eh, selain talent pool yang bagus, dari pihak pemerintah atau terutama provinsi ya harus bisa apa ya bermain di sektor mana nih yang tidak memberikan dampak begitu besar terhadap kesenjangan sosial di situ. Karena kalau misalnya kesenjangan sosial tinggi, segala usaha untuk menurunkan poverty reductions atau meningkatkan income per kapita kita akan bermasalah. Seperti itu. Nah, kita butuh suatu apa ya regulasi yang menjaga FDI itu sendiri. Itu yang saya maksudkan. Nah, kenapa akhirnya saya lebih menekankan dari berbagai macam faktor yang bisa menjadi apa ya conditional faktor yang menjadikan FDI bisa berguna untuk high income em, tujuan high income Indonesia adalah ya dengan meningkatkan edukasi populasi kita, kita tuh meningkatkan akses buat mereka untuk berpartisipasi ke kegiatan ekonomi yang let's say IKEA invest di Indonesia. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya gimana? Saya ngalamin sendiri di Starbucks. Hal sekecil itu. Ya kan? Akhirnya yang seharusnya Starbucks, yang seharusnya meng-hire low skill labor dalam arti cuma lulusan SMA, akhirnya mereka mencari S1. Kalau di US barista itu adalah low skill labor, di Indonesia jatuhnya high skill labor karena harus punya kemampuan bahasa Inggris. Balik lagi ke education. Education nggak cuma dapat GPA tapi juga skill. So you can participate gitu loh. Nah, yang kedua adalah dari sisi pemerintah juga, nanti kalian mungkin anak-anak LPDP atau yang sudah pulang masuk ke kementerian, masuk ke BKPM juga atau ke Mas ingat nih, oke, top down, ada plan dari sini. Hmm, gimana nih? Kalian udah punya framework dong. FDA tuh kayak saya bilang tuh kayak kolesterol. Kelebihan berbahaya, kekurangan juga convergence-nya nggak dapet. South Korea itu butuh untuk naikin income per kapita mereka dengan FDI, FDI-led growth dari 1960. Waktu itu per kapitanya mereka bahkan di bawah kita loh sama Nigeria. Nah, tapi kalau lihat baca kasus South Korea dibuka pelan-pelan gitu loh. Harus ada restrictions. Balik lagi, mereka tamu ikutin tata kromo kita karena kita juga punya agenda gitu. Berat sih buat ITC memang. Saya juga ngerti di sini. Karena di tengah kan gitu. Nah, yang saya salut itu juga yang akhirnya bilang hilirisasi, saya setuju, saya totally setuju, terutama yang biofuel. Walaupun riweh sepertinya untuk ngebangun itu ya, itu secara politik itu riweh banget, tapi secara esensi untuk sektoral target itu make sense karena itu comparative advantage. Kita memang punya comparative advantage itu, resource kita ada, dan semoga dengan alokasi FDI ke agrikultur, naik ke manufakturnya gampang. Pertanyaan adalah, apakah kita bisa meyakinkan investor membawa teknologi? Atau kalau nggak mau masalah teknologi, kita belum ngomongin paten ya, internasional paten loh. Nah, bisa nggak universitas kita membuat teknologi tersebut? Itu, itu yang saya ya cita-citanya itulah ibaratnya. Saya pengen banget ngeliat itu kayak nggak perlu lah ngundang TU Dortmund atau TU Wina gitu datang. Saya tinggal ngomong IPB udah disiap investor, cuman sediain pasar. Cuman kita belum ngomong lagi ya soal EUDR, kita belum ngomong palm oil, itu panjang. Tapi dari sisi FDI allocations itu buat saya pribadi itu bisa membantu dari sisi petani.
dan agrikultur kita, dan itu efeknya gede. Nah, mungkin bukan untuk menambah farmer atau mengajak, yuk anak muda jadi petani, bukan. Kakek saya dulu deh diajak ngomong, gimana supaya dia bisa meretrain skillnya mereka, kasarnya seperti itu, untuk lebih produktif. Nanti itu akan berjalan dengan sendirinya. Gimana kita bisa menjaga si farmer yang ada nih, petani yang ada di Indonesia ini, bisa apa ya, berkolaborasi dengan perusahaan asing, baik dari secara teknologi dan ya harapannya sih kalau dari kampung saya sendiri saya berharapnya itu, cuma sepertinya Bali sendiri cuma isinya hotel doang FDI-nya di situ. Ya itu sekian dari saya, sehingga saya sih cuma punya 15 menit atau 20 menit, tapi open untuk any questions ya. Thank you. Baik, terima kasih Blisidan atas sesinya yang sangat mencerahkan dan banyak insight yang bisa diambil. Untuk teman-teman, berkaitan dengan waktu juga, apabila ada pertanyaan atau yang didiskusikan, boleh untuk mengangkat tangan. Ya, ada Kak Imam Nuryaman, nanti juga ada Kak Muhammad Ismail Suni, boleh untuk open cam dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Untuk Kak Imam, boleh disampaikan pertanyaannya, mungkin singkat aja, dituju Baik, untuk siapa. sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya, atas paparannya, sorry. Saya Imam, sebelumnya kerja di pemerintahan juga, bermitra dengan Kementerian Investasi, dan mungkin ada tiga hal yang coba saya tanyakan. Pertama terkait IPC itu sendiri. Salah satu RO ataupun tujuan atau target dari IPC salah satunya adalah dengan pencapaian LOI atau Letter of Intent ataupun minat investasi. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya lebih jauh terkait bagaimana sih korelasi dan efektivitas dari LOI atau dari letter of intent sampai ke realisasi investasi. Kira-kira dari whole proses dari LOI sampai ke realisasi investasi itu apa saja sih hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha, dan sebenarnya sejauh mana sih komitmen dari para investor terutama yang dari Inggris ataupun Eropa Raya gitu ya terkait uh, komitmen investasi mereka dari minus sampai realisasinya. Tapi saya melihat data-data LI ataupun target investasi dari IPC London ataupun Eropa Raya sebenarnya sangat tinggi ya dan selalu memenuhi target. Um, tapi saya ingin mengetahui sejauh mana efektivitasnya. Lalu yang kedua terkait korelasi antara Danantara dan juga Kementerian Investasi. Sebetulnya skema co-financing yang akan dilakukan oleh Danantara dengan potensial investor misalkan yang dari UK ataupun dari Europe itu apakah sudah sejauh mana saat ini, dan apakah memang ada beberapa um, um, misalkan proyek prioritas yang memang akan coba untuk dikolaborasikan untuk coba co-financing dengan Danantara, dan sejauh mana sih market confidence ataupun reaksi dari market terkait adanya Danantara ini terhadap potensi untuk meningkatnya LOI ataupun minat investasi di Indonesia. Lalu yang ketiga terakhir terkait conditionality dalam insentif yang diterima, misalkan terkait tax holiday. Kalau tidak salah dari Permen Invest 1 tahun 2022 itu ada salah satunya terkait kemitraan dengan pengusaha lokal. Tapi saya melihat dari risetnya Pak Bahlil untuk S3 beliau, nampaknya skema untuk mandatory partnership dengan local enterprise itu belum begitu efektif karena somehow pengusaha-pengusaha ini tuh bukan berasal dari daerah sekitar lokasi investasi, tapi berasal dari Jakarta ataupun korelasinya dengan berbagai chamber of commerce ataupun himpunan pengusaha muda gitu, tapi bukan berdasarkan dari lokal ekonomi ataupun lokal enterprise sekitar. Nah, apabila misalkan nanti skema-skema conditionality lain diterapkan untuk syarat mereka mendapatkan insentif, sebenarnya sejauh mana sih um, komitmen dan juga reaksi dari para calon investor itu. Apakah mereka melihat conditionality itu sebagai barrier to entry, atau mereka justru termotivasi untuk meningkatkan investasinya dengan adanya conditionality itu yang bersifat social goals atau environmental goals. Mungkin tiga hal itu sih yang hendak saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa kita tampung dulu untuk Kak Muhammad Ismail Suni, bisa on cam atau menyampaikan pertanyaannya. Oh iya, ya. Oke, Terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar dengan jelas, Kak. sudah terdengar. Oh, iya. Jadi, very interesting presentation tadi. Yang pertama dari
Mas Umar. Jadi sebenarnya uh, uh, kajian yang baru saya pelajari itu juga tentang tarif resiprokal itu ya. Jadi uh, yang menjadi pertanyaan itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bersifat killing two birds with one stone gitu. Dengan polemik resiprokal ini, tidak hanya dia punya bargaining power untuk apa ya, setidaknya menurunkan tuntutan AS terhadap penerapan resiprokal tarif itu, tapi di satu sisi mungkin tadi benar yang sudah disampaikan oleh uh, Ibu Siti terkait trade reform, economic reform itu memang penting, namun di satu sisi juga uh, ada hambatan-hambatan lain gitu. Misalnya dari memang Danantara itu sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Yang dijanjikan adalah MBG. Tapi itu juga meningkatkan potensi kekhawatiran publik gitu. Bagaimana efisiensi itu benar-benar terjadi, bagaimana banyak hotel gulung tikar yang sebenarnya banyak sektor yang benar-benar berharap atau mengandalkan dari konsumsi pemerintah ini. Jadi seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memitigasi hal tersebut gitu. Kemudian untuk Ibu Siti ya terkait labor intensif itu Bu. Industrinya tuh tangannya semakin menyusut menipis. Sebenarnya yang belum saya include dalam pertanyaan adalah tantangan dengan penerapan digitalisasi. Dengan adanya teknologi advancements itu ditakutkan persentase dari perlibatan labor itu akan semakin menurun. Terlebih tidak, walaupun misalnya dikatakan Vietnam labor's price itu lebih murah, tetapi di satu sisi Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan bonus demografi. Namun lebih nampak di Vietnam adanya labor security, di mana akan terjadi transisi banyaknya banyaknya supply ya antara itu akan menurunkan harga labor atau semakin menipisnya ketersediaan labor muda. Nah itu juga akan menjadi ancaman di Indonesia gitu Bu. Jadi menurut Ibu, termasuk dengan adanya UU TNI, saya tertarik juga bagaimana analisis Ibu terkait apa uh, governmental index Indonesia itu apa yang kiranya Ibu bisa forecast terhadap keadaan Indonesia di 3 tahun ke depan. Mungkin itu sedikit tambahan dari pertanyaan saya. Terima kasih. Bu. Terima kasih Kak Muhammad Ismail Suni, karena sayang sekali untuk Kak Anggi Novianti karena keterbatasan waktu kita bisa cut dulu. Boleh untuk Mas Humam, ada Bu Dinda, ada Bli Sidan, mungkin untuk masing-masing pertanyaannya boleh untuk disampaikan pandangannya atau bagaimana. Mungkin kita batasi dengan, karena waktu yang terbatas ini mungkin bisa sekalian untuk closing statement juga. Mungkin boleh. eh, boleh untuk yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Mungkin boleh Bu Dinda terlebih dahulu. Makasih, makasih Mbak Sinta. Tadi Mas Imam dan Mas Muhammad Ismail. Eh, Menarik sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya ini memperlihatkan bahwa memang eh, mahasiswa kita cukup concern ya dengan keadaan ekonomi dan perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Jadi kalau yang pertama mungkin saya menanggapi yang untuk IPC, bagaimana efektivitas pencapaian realisasi menuju realisasi investasi. Jadi memang penyampaian minat menjadi salah satu target dari IPC. Kemudian jadi itu akan menjadi feedstock bagi realisasi investasi. Itu jadi modal utama. Jadi biasanya 1.000 LOI misalnya itu belum tentu akan terrealisasi semua. Dari segi persentasenya kami belum pernah melakukan, saya sendiri belum pernah melihat adanya kajian berapa persen LOI kemudian menjadi realisasi investasi. Namun karena saat ini kami melihat bahwa kalau LOI itu masih eh, apa mekanisme untuk menjadi dia kemudian menjadi realisasi investasi itu masih panjang. eh, Targetnya IPC kemudian digeser menjadi apa namanya target
jumlah NIB, jadi jumlah apa namanya perusahaan yang mendaftar ataupun jumlah nilai perluasan proyek. Jadi itu kalau perluasan berarti dia sudah existing, kemudian dia melakukan penambahan kegiatan usaha. Nah, dari LOI sendiri kemudian menjadi realisasi itu perjalanannya bisa dikata ada yang cukup mulus, di mana persyaratan untuk menjadi realisasi investasinya itu tentu saja dia mendapatkan partner yang baik, kemudian dia melalui smooth proses of kemudian apa melengkapi administrasi dan sebagainya, dan yang mana saat ini sebenarnya sudah sangat di streamline melalui OSS, dan kemudian tentu saja bagaimana kemudian dia menembus pasar. Ya, walaupun sebenarnya itu sudah harusnya sudah dilakukan dilakukan pengkajian sebelumnya bagaimana produk-produk dia itu kemudian bisa bisa menembus pasar Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau mempresentasikan dari LOI, kemudian berapa banyak yang kemudian menjadi realisasi investasi, itu tidak dapat dihitung secara linear karena bisa saja ada LOI yang kemudian bisa direalisasikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, tapi ada juga beberapa LOI yang kemudian masih memiliki beberapa hambatan yang kemudian realisasi investasinya bisa jadi beberapa tahun kemudian gitu. Jadi di situ mungkin ada beberapa kendala dan ya seperti seperti tadi yang kami sampaikan juga bahwa ada conditional atau prerequisite keadaan bagaimana suatu LOI itu bisa kemudian menjadi apa potensi realisasi investasi. Dan ini memerlukan dukungan dari segala pihak termasuk juga pemerintah daerah sebagai lokasi tempat kegiatan berusaha itu sendiri, lalu kemudian juga ketersediaan supporting apa namanya supply chain-nya ataupun dengan supporting dari sumber daya manusianya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi LOI ini merupakan feedstock ya. Jadi kita bisa kemudian uh, melihat bahwa target investasi itu bisa terlaksana, bisa tercapai apabila target IPC ini bisa tercapai juga gitu. Jadi kita punya Kementerian Investasi punya bahan untuk mencapai realisasinya jika feedstocknya aman. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian korelasi Danantara dengan Kementerian Investasi. Sependek pengetahuan saya, sejauh ini Danantara memang belum melakukan kegiatan investasi ya, masih melakukan diskusi partner dengan beberapa beberapa apa namanya institusi keuangan lainnya, kemudian juga kerjasama belum belum dalam bentuk kerjasama, tapi beberapa diskusi dengan banyak banyaklah pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Danantara. Hubungannya dengan Kementerian Investasi sendiri sebenarnya karena Danantara itu kan sifatnya dia yang akan melakukan investasi, sedangkan Kementerian Investasi ini adalah yang melakukan apa ya penyusunan kebijakan lah untuk FDI, bukan FDI, untuk penanaman modal. Jadi sebenarnya sejauh ini visi misi atau apa namanya fokus fokus investasi Danantara memang sudah sejalan dengan fokus strategi pembangunan pemerintah sebenarnya yang juga didorong atau disupport oleh Kementerian Investasi. Jadi korelasinya seperti itu. Jadi saling mendukung, tidak dalam hal pelaksanaan kegiatan berusaha ya, tapi dalam hal bagaimana kebijakan investasi mendukung
proses atau kegiatan dari Danantara itu sendiri. Tapi kan Danantara ini dia tidak akan bertindak sendiri, dia akan melakukan co-investment dengan beberapa pihak baik swasta maupun dengan BUMN. Lalu kemudian mengenai conditionality, fiscal incentive, khususnya persyaratan-persyaratan. Jadi sejauh yang saya tahu selama di Direktorat Pelayanan di Kementerian Investasi sebelumnya, conditionality ini sebenarnya tidak pernah menjadi beban investor ya, karena biar bagaimanapun dalam hal mereka melakukan kegiatan usaha pasti membutuhkan support kegiatan usaha lainnya yang supporting gitu, jadi bukan bagian dari kegiatan usaha inti. Misalnya beberapa kegiatan usaha yang merupakan prasyarat kemitraan yaitu biasanya adalah catering untuk tenaga kerja, kemudian penyediaan tenaga pembersih misalnya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi yang dipersyaratkan dalam proses kemitraan antara usaha kecil dan usaha besar dalam persyaratan fiskal insentif. Kenapa kemudian beberapa kemitraan itu justru tidak di lokasi, bukan mengambil mana usaha di sekitar. Jadi tentu saja si pemilik usaha ini mau berkoordinasi, mau bermitra dengan yang memiliki keunggulan juga gitu, yang sudah terbukti bisa deliver apa yang mereka butuhkan seperti itu. Tapi tidak hanya terbatas pada seperti kegiatan usaha yang tadi yang saya sebutkan. Jadi ada beberapa macam lagi bidang usaha yang bisa dimitrakan. Namun tentu saja dari sisi pemilik usahanya, si investor ini tentu saja melakukan kurasi. Apakah calon mitra ini memang bisa deliver dan deliver kemitraan yang mereka lakukan dengan kualitas yang bagus. Jadi ada mekanisme seperti seleksinya. Kalau seleksi, jadi mekanismenya pun melalui online single submission. Siapa yang eligible untuk melakukan jadi bidang usaha besar yang membuka lapangan kerja lah untuk kemitraan itu, lalu kemudian bisa bidding untuk melakukan bisa bidding untuk masuk ke dalam proses kemitraan, lalu dilakukanlah mekanisme saya tidak tahu detail secara detail tahapan-tahapannya, tapi tentu saja ada kurasi mengenai siapa yang kemudian akhirnya diputuskan untuk melakukan kerjasama dengan pemilik usaha, dengan investor. Mungkin itu ya, Mas Imam. Mudah-mudahan terjawab tadi. Nah, yang terakhir mungkin dari Mas Ismail, Muhammad Ismail. Kalau saya tidak berani untuk melakukan ini ya, forecasting karena saya bukan ahlinya. Tapi tentu saja saya dari sisi saya melihat kebijakan strategi yang sudah disusun, tentu saja ada optimisme dari kalau saya pribadi dan dari tim tentu saja dengan strategi yang sudah disusun. Tapi semua ini tentu saja ada conditionality-nya gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana talent pool kita gitu. Sebagaimana tren ekonomi saat ini menuju digitalisasi, kemudian teknologi sudah sangat melesat. Kalau labor kita kemudian
tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Sidan bahwa atau Beli Sidan itu bahwa yang paling penting adalah bagaimana labor kita itu punya competitive advantage. Jadi punya skill gitu yang bisa kemudian menjadi daya tarik kepada investor. Yang kedua, bisa mengamankan pasar labor kita sendiri di dalam negeri. Jadi prasyaratnya adalah labor kita itu harus punya skillnya seperti itu. Dan makanya menurut saya sektor pendidikan dan vokasi ini menjadi sangat krusial sebagai motor investasi kita. Jadi itu mungkin kalau tanggapan dari saya ya. Eh, saya rasa dengan labor yang bagus, kebijakan ekonomi yang bagus, kontroversi undang-undang TNI dan segala macam itu cukup bisalah apa disikapi, dan menurut saya kita cukup bisa bersaing dengan global dengan modal yang jika SDM kita bisa lebih ditingkatkan. Mungkin itu dari Baik, saya, Mbak Sinta. terima kasih Bu Dinda untuk diskusinya. Mungkin untuk Beli Sidan boleh untuk menyampaikan opini dan pendapatnya. Iya. Menarik pertanyaannya. Saya paling cuman hanya meng-highlight tadi yang sudah didiskusikan, terutama dari soal joint venture ya. Tadi saya lupa pertanyaan dari Mas Muhammad atau Mas Imam. Apakah itu akhirnya menakut-nakuti investor? Satu sisi sepertinya mungkin ada dampak itu, tapi mungkin tidak terlalu besar. Dalam arti kenapa? Investor sendiri pun butuh local knowledge di sini. Dan kita dari sisi pemerintah, kita mau dong local development maju kan. Nah, pertanyaannya adalah tadi, ini sebenarnya sih dari zaman saya FDI Consulting sampai sekarang itu nggak berubah. Selection bias-nya itu di mana? Ketika Starbucks datang, butuh catering kan. Dia harus mengecek 10 UMKM ibaratnya. Mana nih yang visible? Dan mereka tuh nggak mau naruh standar Indonesia. Mereka kan bawa standar Amerika. Tuh, kita belum ngomong impor ya. Naruh standar dulu. Nah, itu siapa yang bisa ngikutin? Itu kita kesulitan. Gitu loh. Saya pun jadi barista punya standar lagi dari Starbucks. Bagaimana cara, mungkin teman-teman juga ada yang pernah jadi barista. Gimana cara Starbucks itu menggrup kita sebagai barista, punya standarisasi. Karena ketika kita semua masuk Starbucks, kita punya pelayanan yang sama. Seperti itu. Itu satu. Jadi kelemahan kita itu nggak cuma di skill, terus kedua adalah coverage. Ya, tadi kayaknya Mas Imam ya yang bilang ya, bagaimana kalau ternyata bukan perusahaan lokal yang di on-site, yang diajak. Itu satu tadi yang seperti Mbak Dina bilang. Tidak ada yang mumpuni. Ya kita harus admit dulu, kita harus akun. Nggak mumpuni, gitu loh. Yang kedua, kita mungkin bisa melakukan suatu apa ya inovasi. Oke, kita mungkin harus pakai perusahaan dari Jakarta, misalnya di Lombok. Mereka harus buka cabang, tapi entah CSR-nya ataupun pekerjanya ngambil dari orang lokal. Tapi perusahaan yang mumpuni itu yang menjadi partner utama. Itu itu yang sebenarnya mungkin bisa lakukan, tapi sepertinya tidak ada regulasi ya, Mbak ya. Setahu aku belum ada regulasi yang menekankan itu. Jadi dari sisi makro itu lokal sekali. Karena jujur itu akan bahaya. Jadi ibaratnya are you pro kuota atau capability? Itu sulit, jujur sulit, ya kan? Jadi balik lagi ke kita secara struktural dan nggak mungkin cepat perubahan ini. Nah, soalnya saya juga tertarik di bidang joint venture itu karena menurut saya joint venture itu penting, tapi balik lagi kalau misalnya perusahaan dari Austria, hydrogen, atau waste management, mereka datang tapi nggak bisa nih kapasitasnya. Atau ketika saya bantu itu perusahaan semen dari Jerman, saya harus ngecek 10 perusahaan, silonya itu ada berapa, semennya itu ada berapa, kapasitas produksi bisa nggak berapa ton per hari. Kalau nggak ada, mereka benar-benar strict. Mungkin Mbak Dira juga punya pengalaman lain. Mereka strict, oke, I'm out. Gue ke Vietnam. Segitu strictnya karena balik lagi waktu adalah uang buat mereka. Dan soal joint venture, soal CSR, mereka nggak masalah kok. Dan tax incentive itu udah pasti kayak ya lo nggak usah ngomongin tax incentive itu pasti udah ada gitu loh. Nah itu yang menarik tadi, sorry jadi melenceng sedikit.
global tax ya Mbak ya, itu menarik itu. Mungkin nanti saya email Mbak, saya ada ide baru soal di situ. Boleh, boleh, Eh, boleh. nah, balik lagi ke joint venture itu sih. Nah, yang kedua tadi saya mau nyinggung sedikit dan antara sepertinya sulit untuk em, menilai dan antara masih terlalu cepat. Walaupun saya naruh harapan dan juga sedikit setuju, mungkin karena ada pengetatan anggaran, government consumption, GDP kita, mekanismenya kan seperti itu, GDP kita turun. Ya, keren. Tapi kalau ada holding back sebentar dan antara berjalan dengan baik dalam arti seperti Temasek yang digaung-gaungkan, itu akan balik lagi ke kita. Harapannya balik lagi attentive allocations, tapi dengan mindset FDI. Tapi kalau kita balik lagi ke capital market, saya sedikit skeptis. Eh, Ya kan? Karena uangnya akan turun di capital market pusat, sendiri. ya, Hanya akan di pusaran itu. Tapi kalau FDI, simple ya ya. analoginya. Kalau Danantara, let's say, akhirnya bisa menarik suatu hydrogen factor atau IKEA. Ketika IKEA sudah bilang, saya akan bangun factory di BSD atau di Gresik, konstruksi udah jalan. Spillover ekonomi udah jalan di situ. Ya. Nah, kalau Danantara bisa naruh kolateral di situ, dan juga saya berharapnya Danantara juga melakukan sebuah politik FDI dalam arti ngomong ke pihak Eropa bahwa lo boleh buka factor di gue di negara saya, tapi researcher harus bisa 10 researcher kuota di Sweden, di Lund University or something. Jadi Danantara nggak cuma hosting, tapi juga naruh investasi of outward FDI. Orang gede kok kolateralnya BUMN, kasarnya seperti itu kan. Mhm. So we do have a power, ya kan? Tinggal make it tangible, the visions. Mekanismenya apa? Itu yang kalau saya pribadi jujur, belum bisa, masih terlalu cepat menilai Danantara. Harapan saya seperti itu, Danantara bisa menjadi suatu platform di tengah BKPM nih yang menjalankan di lapangannya, FDI-nya semua, tapi Danantara bisa bilang, yuk kita coba invest ke hidrogen sektor di Austria, tapi kita juga bisa melalui bahwa 10 peneliti atau BUMN kita yang bergerak di bidang itu juga bisa ada spillover knowledge di situ. Jadi FDI juga kita dapat, outward FDI juga kita buat catching up. Kita invest keluar itu bukan berarti saya offshoring, outsourcing eh, apa ya opportunity employment buat kalian gitu, buat saya juga engineer di Indonesia enggak. Ini buat long term. Karena area ini itu long term dan convergence cuma bisa melalui yaitu human capital. Dari sisi itu sih. Jadi ya balik lagi ke saya. Dan antara masih terlalu cepat dengan segala polemiknya. Mhm. Baik, terima kasih Bu Lisiden. Mungkin untuk Mas Umam, boleh untuk disampaikan secara singkat opini dan pandangan Eh, apa yang disampaikan. siap. Mungkin aku singkat aja kali ya. Tadi kalau nggak salah ada dua pertanyaan dari Mas Muhammad Ismail. Yang pertama terkait efektivitas MBG dan Antara dalam konteks untuk menarik investor gitu ya. Ini mungkin tadi juga menyambung dari yang disampaikan oleh Blisidan dan Bu Dinda gitu ya. Mungkin kalau untuk Danantara betul gitu ya, karena memang sampai dengan saat ini belum ada langkah konkret dari mereka gitu ya. Jadi kalau kita diminta untuk melihat itu, melakukan penilaian efektivitas, dirasa mungkin masih terlalu cepat gitu. Jadi mungkin sama-sama aja gitu ya, kita lihat ke depan seperti apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Danantara dan ya diharapkan tentu yang terbaik lah ya untuk Indonesia gitu ya. Yang kedua mungkin dari MBG, em, kalau MBG sendiri mungkin saya melihatnya mungkin sering diasosiasikan dengan kebijakan populis gitu ya, karena anggarannya juga dialokasikan gitu ya untuk prioritas ini gitu ya. Tapi mungkin saya coba mengutip dari salah satu eh, saya pernah lihat video atau sumber yang saya baca gitu ya, bahwa sebenarnya investor ini mungkin tidak tidak semua eh, menjadikan MBG ini sebagai perhatian utama gitu. Karena terkadang investor ini sebenarnya lebih melihat bagaimana kemudian kepastian dan juga konsistensi dari regulasi. Yang tadi mungkin juga disampaikan oleh Lisidan dan juga Bu Dinda gitu ya. Bagaimana kemudian investor itu sangat concern dengan adanya perubahan gitu. Jadi apabila selama 1 atau 2 tahun mengalami perubahan itu mungkin menjadi hal yang kurang menarik gitu dan dianggap sebagai suatu risiko bagi investasi.
Nah, untuk pertanyaan kedua, terkait dengan peluang yang bisa diambil oleh Indonesia terkait dengan reciprocal tarif dari US. Nah, mungkin ini saya ambil case salah satu hal yang mungkin sedang digodok juga oleh pemerintah, bagaimana kemudian saat ini mencoba untuk membuat kebijakan yang sifatnya restriktif menjadi insentif gitu ya. Mungkin salah satunya yang sedang ramai terkait TKDN. Jadi di TKDN ini mungkin alih-alih kita melakukan pendekatan yang sifatnya retaliate gitu ya, kita membalas apa yang dilakukan oleh partner dagang kita, ini sebenarnya bisa dibuat dengan kebijakan lebih insentif gitu ya. Sehingga nanti mungkin pelaku usaha yang memang berkenan gitu ya untuk mengikuti aturan di kita, dalam hal ini mungkin TKDN, mereka akan mendapatkan benefit yang mungkin lebih dibandingkan dengan pelaku usaha lain tidak mengikutinya gitu. Dan yang kedua mungkin menurut kami itu dari sisi realokasi rantai pasok global gitu ya. Kalau kita masih ingat dari perang dagang gitu ya Cina dan juga US, sebenarnya banyak negara-negara di sekitar yang diuntungkan dengan adanya kebijakan dengan adanya kejadian itu gitu ya. Jadi spillover effect yang kemudian barang-barang itu beralih ke negara-negara sekitar. Tapi ini juga perlu kita perhatikan bersama bagaimana kemudian reformasi struktural di kita ini juga perlu diperhatikan gitu. Tadi mungkin Presiden juga sudah menyampaikan kalau ini juga harus sama-sama kita perhatikan. Mungkin seperti itu Kak Sinta kalau dari saya. Terima kasih Mas Umam atas opininya. Em, untuk teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Boleh untuk dinyalakan kameranya untuk teman-teman karena kita ada sesi foto dan juga minta bantuannya untuk mengisi presensi dan juga evaluasi feedback. Sebelum kita foto, saya mau menyampaikan juga kesimpulan yang bisa saya dapatkan setelah sesi pada siang hari ini yang menurut saya sangat menambah wawasan dan apresiasi juga untuk teman-teman audiens yang cukup konstan tadi sekitar 25 sekarang 20-an masih tetap walaupun kita ada molor beberapa waktu tetap semangat dan tetap mengikuti tetap mengikuti sesi sampai acara berakhir. Dari sesi Budinda dari IPC London, Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 dan Budinda telah menyampaikan strategi yang sudah dan akan dilakukan sebagai roadmap Indonesia, strategi nasional yang menekankan pada hilirisasi, ada ekonomi hijau, transformasi digital, dan peningkatan daya saing global. Ada juga reformasi perizinan, insentif fiskal seperti tax holiday dan super deduction, serta pendekatan berbasis sektor dan wilayah yang menjadi kunci. Tidak lupa juga ada koordinasi pusat dan daerah, promosi investasi secara door-to-door, dan pemanfaatan jaringan diaspora yang turut menjadi fondasi penguatan ekosistem investasi Indonesia ke depannya. Untuk dari sesi Blisi dan sendiri, ada pemaparan bahwa keyakinan investor sangat dipengaruhi oleh multifaktor, ada institutional quality, ada infrastructure, political stability, dan juga human capital. Dan Indonesia perlu menyesuaikan strategi investasi dengan mengalokasikan FDI secara selektif agar bisa menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Dan juga ada penekanan importance of education dan local government capacity untuk memastikan FDI bisa support regional development untuk mengelola investasi yang cermat dan adanya perencanaan dan distribusi yang sesuai akan harus sesuai karena investasi yang berlebihan atau yang tidak tepat akan dapat melemahkan inequality dan uh, melemahkan long term development goals. Oke, teman-teman, untuk peserta yang masih ada untuk boleh diisi daftar hadir dan juga feedbacknya. Untuk teman-teman dari PPUK boleh untuk dikondisikan uh, untuk berfoto bersama. Boleh, apakah sudah siap dari teman-teman PPUK? Iya, boleh Mbak di Oke, counter aja. oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, dan boleh senyum terbaiknya teman-teman semua. 1, 2, 3. Baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk PPUK yang udah memberikan kesempatan buat saya untuk menjadi moderator di acara yang luar biasa. Saya mengapresiasi juga untuk PPUK karena temanya juga sangat menarik. eh, Sesuai dengan kondisi kita bisa update
perekonomian Indonesia saat ini, dan juga pembicara yang narasumber, ada Mas Umam sebagai pemantik data yang disampaikan juga bisa triggering gitu ya, ada Bu Dinda dari IPC. Kemarin juga ada project dengan MFin Cambridge ya Bu, ada dengan teman-teman saya, jadi saya juga tanya juga. Terus juga sudah menyampaikan FDI Indonesia. Terima kasih atas penjelasan yang komprehensif. Ada presiden buka insight baru dari sudut pandang akademisi, konsultan yang sangat sesuai dengan tema FDI kali ini. Semoga teman-teman kita bisa tetap terhubung dan terkoneksi. Mungkin bisa add LinkedIn atau dana lain, bisa dari nama-namanya juga bisa dikoneksi sendiri-sendiri. Mungkin nanti kalau ada ingin lebih lanjut atau bisa recording, bisa tanya ke teman-teman PPUK. Ada Kak Adib Zudi, juga ada Kak Visa juga nanti untuk tanya-tanya lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih sesinya teman-teman. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Terima kasih Bu Dinda, Terima kasih Bu Bu Dinda, terima Sidan, kasih Bu Zidan, terima Kak kasih Sinta, Mas makasih. Umam, semuanya PPUK, izin live. Boleh di stop record.